Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa julasainal afadil, segenap pengurus Masjid Jami Al-Furqan dan ibu-ibu majelis taklim dan pengurus majelis taklimnya, semua yang hadir, semoga kita selalu dikaruniai berkah, dikaruniai rahmah, sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Memuji dan bersyukur kepada Allah, malam ini kita dipertemukan kembali. Semoga ini menjadi wasilah, nanti kita akan dipertemukan kembali di surganya Allah dalam ridho dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan Bari binti Nasir, Pak Mukti binti Somawi, Mbak Urip bin Bardi, Mbak Nasir bin Fulan, Mbak Tuminam bin Fulan, Siti Munawwarah binti Bari, Pak Irun binti Fulan, Samiyum binti Bari, Mbak Saminum binti Fulan. Surya Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini insyaallah kita ngaji beberapa ayat di awal Al-Baqarah. Ngajinya ayat yang ibu-ibu sudah hafal. Hafal lu ya? Awal Al-Baqarah masa apa? Yang biasa kalau dibaca tahlilan, kalau Rabiul Haddad itu yang mulai dari alif lam terlalu sampai ayat yang kelima, wa ulaika humul. Kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup ya secukup-cukupnya. Apal bu ya? Nah, kalau apal berarti nggak usah dibaca, wong apal. Tinggal kita mempelajari apa isi dari awal Al-Baqarah. Kok di tahlil dibaca, di Rabiul Haddad dibaca, doa pagi, doa sore atau maksurat ya ada. Awal surat dibaca dengan sesuai huruf aslinya. Alif lam mim. Kalau di terjemahan Al-Quran
biasanya diterjemahkan apa? Kalau ada yang hanya Allah yang tahu. Memang itu rahasia. Tetapi ada ahli tafsir yang mencoba mengartikan alif lam. Itu kan ada 3 huruf. Alif lam mim. Ini sebagai simbol. Alifnya itu lafaz Allah. Lamnya itu diambil huruf belakang malaikat Jibril. Mimnya Muhammad. Quran itu berasal dari Allah, dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian dzalikal kitab. Ini suara saya mantul kedengeran jelas ya? Takutnya suaranya kayak enggak ya? Dzalikal kitabu, itulah kitab. Ini loh yang dimaksud kitab. La raiba, yang tidak ada keraguan di dalam sini. Yang disampaikan di dalam ini kita nggak boleh ragu, harus yakin percaya dengan sebenar-benarnya, karena termasuk bagian dari rukun iman. Percaya pada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang nomor berapa? Berapa? Enggak ada yang nawar. 3. Oh, kan ada yang tidak. Ada yang nawar lagi enggak? 4 ditawar jadi 3. Kelompok sini ada berapa? Ini 4, sono 3. Berubah. Termasuk bagian dari rukun iman. Percaya bahwa ini adalah isinya firman Allah yang turun dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran ini bilang benar, ibu yakin gak percaya benar? Benar. Kalau Quran membolehkan, kira-kira ibu ikut membolehkan gak? Kalau ini loh, di sini bilang boleh, ibu ikut bilang boleh gak? Bener nih. Nanti saya bacakan ayat. Loh, kan? Ayatnya belum saya baca udah bilang gak boleh duluan loh, ayo. Lah iya, ini kan kita wajib iman, percaya, la raiba. Kita nggak boleh ragu tentang kebenaran yang ada di sini. Kalau seandainya ini bilang boleh, ibu ikut bilang boleh apa pikir-pikir? Loh, kok tergantung isinya? Berarti nggak semua percaya dengan ini dong? Lah iya, kan pertanyaan saya, kalau seandainya di dalam sini bilang boleh, apakah ibu ikut bilang boleh apa mikir-mikir? Boleh. Boleh. Bener ya? Tanda tanya. Kok tanda tanya? Katanya rukun iman, wajib percaya, ya kan? Tadi di awal ayat udah ibu semuanya hafal. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab yang di dalamnya kita nggak boleh ragu. Ini saya ulang pertanyaannya. Nggak boleh ada ragu. Enggak, loh. Quran bilang kan dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab yang di dalamnya kita itu nggak boleh ragu. Kalau Quran bilang halal, ibu bilangnya apa? Halal. Kalau Quran bilang haram, ibu bilang haram. Kalau Quran bilang boleh, ibu bilang boleh. Yakin? Yakin. Saya bacakan ayatnya ya.
Jangan ketawa loh Bu. Dijebak. Loh, kok ngejebak ya gimana sih? Kan saya tanya, kalau Quran bilang halal, maka ibu bilang kalau Quran bilang haram, ibu bilang kalau Quran bilang boleh, ibu bilang boleh. Bener nih? Nah. Ada Quran ayatnya begini. Ntar cari sendiri ayat. Pokoknya ada di sini. Di sini itu ada bunyi ayat begini. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Itu ibu yakin nggak benernya ayat itu ayat Quran? Bener ya? Artinya begini loh. Anissa ya, yang udah hafal boleh diikutin. Fankihu, nikahlah kalian. Ma tobalakum minan nisa, yang baik-baik di antara wanita. Artinya pilihlah jodoh yang terbaik. Masna. Ini berapa ini? Ayo mulai mikir ya. Wasulasa, waruba, satu nggak ada. Lalu terus gimana ini? Lah iya, saya tanya tadi. Kalau Quran bilang boleh, ibu bilang boleh. Berarti boleh nih. Ya udah, ntar saya bilang ke suaminya. Lo berarti nggak percaya dengan ini? Makanya orang ngaji jangan sepotong kan gitu ya. Ini ayat kadang sering disalahgunakan para laki-laki. Ini saya bela ini bukti. Saya laki-laki nih. Tapi kalau ada orang menyalahgunakan ayat untuk menuruti nafsunya, itu yang laki-laki kurang belajar kok, kurang ajar. Orang belajar. Ayat itu memang bilang nikahilah yang baik-baik dari antara wanita itu, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Tapi ayat itu kan nggak berhenti di situ. Masih ada sambungannya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak kodak, ngerti nggak kodak? Kalau nggak mampu fawahidah. Makanya ngajinya jangan dipotong. Ini ibu udah pesimis dulu sih, nggak mau. Kalau ayat ini kok perintah nikahnya 2, 3, itu baru. Ayat ini hanya boleh 2, 3, 4. Tapi kalau nggak kuat, gitu. Ini ayat itu masih ada lanjutannya. Ini kadang orang untuk menuruti keinginan pakai ayat. Ini yang namanya menyalahgunakan ayat. Ini karena saya ngaji depan ibu-ibu, saya belain bu ya. Ntar kalau ngaji depan bapak-bapak, saya ngomongnya lain lagi ini. Kecuali kalau ngajinya jamaahnya ada bapak-bapak, lah baru berimbang saya. Ibu pernah dengar ayat begini? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu menguasai perempuan. Pernah dengar ya? Itu kalau laki-laki yang ngaji para suami dipotong di situ, bahwa istri harus nurut total kepada suami. Lah kalau ayat itu dilanjutin, lain lagi ceritanya. Laki-laki itu bisa menguasai perempuan kalau perempuannya itu 100% semua kebutuhannya ditanggung laki. Lah kalau ibu masih dagang nasi uduk, masih jualan online, masih buka warung, wah, lain cerita. Makanya orang ngaji itu nggak boleh sepotong.
Ayat dipotong-potong untuk keinginan dirinya sendiri, itu yang bahaya. Makanya yo ngajinya jangan sepotong-potong ya. Yang penting tadi kan yang ada di dalam sini, zalikal kitabu, yakin tentang kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu pasti membawa kebaikan selama ini tidak disalahgunakan. Laki-laki yang pengen nambah aja pakai baca ayat, padahal ayat itu masih ada lanjutannya panjang, akan dipotong di situ. Warubah lokan mak 2, 3, 4. Lah ibu yang nggak ngerti apa iya pak? Iya Quran ngomong Quran. Lah tapi kalau ibu udah ngaji, jangan dulu. Oke, memang Quran bilang masna wa sulasa wa ruba, tapi ada lanjutannya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Oh no, biar berimbang. Ya Bu ya. Hudan lil muttaqin. Ini menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi arahan. Kalau ibarat orang di kapal ya sebagai navigasi. Untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lah orang bertakwa itu yang kayak opo? Apa yang pakai jilbab begini? Apa yang pakai baju begini? Ini kan nyebutnya baju takwa, orang tua nyebutnya. Lah takwa itu apa? Ayat lanjutannya. Aslinya ibu itu udah hafal. Cuman kayak pompa air yang udah kelamaan gak nyala itu harus dipancing dulu. Bukan. Ayat lanjutannya gimana bacanya? Terus? 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 Satu lagi. Siapa itu orang muttaqin? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang iman percaya dengan adanya yang ghaib. Itu apa? Enggak kasat mata. Setrum ini ghaib enggak? Setrum. Sinyal itu gaib enggak? Sinyal. Gaib itu segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Mata nggak bisa ngelihat, kuping nggak bisa dengar, kulit nggak bisa ngerasa. Setrum nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Kalau nggak percaya boleh dites. Kabel banyak. Lah iya kan? Gak bisa dilihat, gak bisa didengar, tapi kan kulit bisa kerasa. Berarti setrum itu bukan gaib, nyata. Ibu semuanya percaya begitu nanti ada salah satu AC atau lampu mati atau ini mic mati, langsung bilang gak ada setrumnya. Iya. Kalau nyawa itu gaib kan? Nyawa. Mau dibilang gak gaib ya gak pernah lihat. Gaib itu segala sesuatu yang panca indera kita ini gak bisa menjangkau, itu disebut gaib. Rukun iman, ada berapa rukun iman? 6. Bagi kita 6 ini 99,9% gaib. 1. Iman pada Allah. Allah maha gaib.
Dua, iman pada malaikat itu ghaib. Ada yang pernah ketemu malaikat? Ada yang pengen ketemu? Ditanyain kok ketawa. Ada yang pengen ketemu enggak? Kalau ketemu langsung wassalam masalahnya. Karena yang masih ada kemungkinan ketemu dengan kita itu tinggal satu, Israel. Ada yang pengen ketemu? Nah, makanya bagi kita malaikat itu yang ketiga, kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa? 4. Apa aja? Zabur, Taurat, Injil. Dari 4 ini yang pernah ibu lihat yang mana? Tinggal satu kan? Injil, Taurat, Zabur pernah lihat? Bagi kita orang sekarang goib karena kita nggak pernah lihat. Taurat itu tulisannya kayak apa? Zabur tulis bacaannya gimana? Injil apakah yang dibawa saudara kita yang Kristen? Bukan yang itu. Itu Bible. Yang dimaksud di sini Injil. Yang masih bisa kita lihat cuma yang keempat, iman kepada utusan. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi itu berjumlah 124.000, Rasul berjumlah 313. Yang wajib kita ketahui cuma 25. Dari 25 ada yang pernah ketemu? Belum ya? Kalau Nabi palsu pernah saya lihat. Ada pensiunan pelatih bulu tangkis, habis pulang dari puncak dari Gunung Sindur, pulang-pulang aku jadi namanya siapa? Namanya Ahmad Musoddek. Begitu di penjara tobat. Lah nabi palsu mah sering kita dengar ya. Ada yang orang Cirebon bagaimana ya? Jangankan jadi nabi, jadi ustadz aja dipanggilnya nggak enak. Namanya Tugimin. Jadi ustadz aja dulu. Acara selanjutnya ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Nggak enak ya? Apalagi jadi nabi. Lah kalau nabinya Muhammad kan salamatannya ya enak ya. Sallallahu alaihi. Coba nabinya tuh gimana? Sallallahu ala tukimin. Enak. Bagi kita umat akhir zaman, nabi semuanya gaib. Yang kelima, rukun iman apa? Kiamat. Kalau kiamat, ada nggak orang sini yang namanya kiamat? Ada yuk. Lah kalau kiamat mungkin bisa kita lihat, tapi kalau kiamat, Rasul aja ketika ditanya tentang kiamat beliau tidak pernah menjawab tanggalnya, bulannya, nggak pernah. Hanya beliau memberikan clue bahwa kiamat itu nanti jatuh hari Jumat. Oh berarti udah lewat. Loh, kalau hitungan kalender kan sekarang udah Sabtu ini. Begitu tadi matahari terbenam itu udah ganti hari. Berarti udah lewat ya. Tapi kan tinggal 7 hari lagi. Tapi Jumat kapan? Nggak tahu. Beliau hanya memberi clue bahwa nanti kalau hatta yatabahanna sufil masajid, kalau orang itu udah berlomba-lomba, bermegah-megah, mewah-mewah masjidnya, tapi kosong. Alhamdulillah Al-Furqan orangnya banyak. Berarti ini nunda kiamat. Nanti kalau ada masjid bagus, tapi jamaahnya cuma 4.
Lu lagi, orangnya itu aja. Kalau bahasa orang Bojong itu gitu, lu lagi, kiamat. Makanya alhamdulillah Al-Furqan orangnya banyak, ini nunda kiamat. Kiamat itu yataqarabuz zaman, ketika waktu kita rasakan makin cepat. Kita ngerasain sekarang gimana? Ayo, cepet ya. Tiba-tiba sekarang udah September, ntar tiba-tiba Desember, tiba-tiba tahun baru, tiba-tiba puasa, tiba-tiba Lebaran, tiba-tiba lah iya, tiba-tiba puasa, tiba-tiba Lebaran haji, tahu-tahu mati. Saya ngerasakan waktu paling lama itu kalau siang-siang jam 10 diminta sama istri disuruh nganterin ke pasar. Lama. Lah iya, kalau pas depan pasar itu ada halte, ada warung kopi, bisa nongkrong sambil ngopi sama ngerokok, enak. Lah kalau nggak ada, nangkring di atas motor 15 menit rasa lama banget. Panas ya Ustaz? Iya panas, makanya. Lebih kesel lagi kalau ngelihat istri beli kangkung ditawar. Udah kita nunggu panas-panas, ngelihat kangkung lu udah diiketin itu gini-gini ini. Ya Allah, itu dicari yang daun kayak apa ya? Udah begitu, udah diiketin lu, kangkung satu iket. Harganya berapa kalau seiket? 2.000. Loh, itu masih ditawar. Moga-moga ibu sini gak ada yang kelakuannya begitu. Lah itu kan tambah lama. Lah kalau saya nggak nganterin mah nggak apa-apa. Kalau dia berangkat sendiri bawa motor mau ditawar seharian terserah. Oh, saya pernah dicubit pinggangnya sampai di sepanjang jalan digeremengi pernah. Dulu waktu masih tinggal di sini. Rencana siang-siang pengen kerja sama temen-temennya beli buah di pasar Jalan Blimbing loh. Nah, lah buah mangga yang bukan dirujak kan kecil-kecil segini ya. Nah itu bang, ini sekilo berapa? Abangnya saat itu buka harga 15.000 berapa? Lah istri saya nawar 8.000 ya bang. Aduh neng belum dapet neng, 8.000 modalnya aja belum dapet. Abang bang mangga seupil-upil. Nah terus istri saya toel, kalau mang upil kok segede itu, hidungnya seberapa? Saya langsung dicubit, diem, ada orang usaha juga. Ya. Wes. Udah diem. Lah, yakin pernah ngalami itu kayaknya itu. Lombok kiasan bopo, pokoknya dia ngomong bang mangga seupil-upil itu. Lah kan saya tahu lah kok upil segede itu, hidungnya seberapa? Udah wes. Udah. Lah kalau seuprit mending seupil. Sepanjang jalan pulang mameng. Gara-gara makan seupil. Ntar takutnya ntar nyampe rumah ditanyain sama bapaknya, tadi Al-Furqan ngaji apa mak? Mangga seupil. Dah. Tadi saya ngomong apa sih kok sampai mangga seupil? Kiamat. Tanda-tandanya Rasulullah itu nggak pernah ngasih clue tanggal, bulan, tahun enggak. Nah ini ada orang yang ramal bahwa kiamat itu dulu zaman saya masih sekolah itu. Kiamat itu akan terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Itu saya masih sekolah tahun 99.
Sampai-sampai orang kampung itu tiap perapatan pada bikin sajen. Ada bubur warna merah putih, ada kembang, wes ternyata lewat. Ada ramalan lagi kiamat akan datang tanggal 12 bulan 12 tahun 2000. Malah yang ramal mati. Belum. Berarti saya itu sudah melewati ramalan kiamat berkali-kali. Alhamdulillah. Kiamat bagi kita gaib. Iman yang terakhir apa? Kodok. Nasib ketakdir kita nggak ada yang tahu. Kalau yang ramal mas sering. Oh kamu ini cocoknya di air. Dulu di TV ada ya. Oh. Emang ikan nama cocoknya di air. Lah kalau prediksi mah prediksi. Zaman saya sekolah itu dulu ada buku tulis yang belakang itu zodiak. Januari opo gitu ya. Karena saya lahirnya Agustus ternyata zodiaknya Leo. Macan. Tapi begitu dibaca ekonomi kurang baik. Aduh. Lah kalau hanya untuk seru-seruan yang penting nggak diyakini, nggak dipercayai, monggo. Tapi kalau diyakini, jangan. Itu hanya untuk seru-seruan aja lah. Bagi kita rukun iman yang 6 itu tadi, yang masih bisa kita lihat cuman itu tok kan? Mulai dari iman pada Allah, iman malaikat Allah, kitab Allah cuman ini. Kemudian utusan Allah semuanya, hari akhir, hari kiamat sampai qada qadar semuanya bagi kita gaib. Maka ujian pertama, tes-tesan pertama orang yang muttaqin tadi, alladzina yu'minuna. Apakah itu enggak? Kita kan sering ayo ibu kita ke Al-Furqan ngaji pahalanya gede. Lah kalau ada yang nanya, emang ibu pernah melihat pahala? Belum. Ada yang pernah melihat pahala? Lah ini ibu mau capek-capek datang ke sini nyari apa? Lah kan enak di rumah kan sambil nyelonjor nyekrol TikTok. Lah kok malah kumpul di sini lu ngopo? Katanya nyari pahala. Begitu nanti pulang udah dapat belum pahalanya? Pahala. Kemudian umpama ada orang yang ngegosip, banyak jangan gosip mulu, dosa tahu. Nah terus kalau dia itu yang kita katain begitu, emang pernah lihat dosa? Pahala dosa bagi kita yo gaib. Tapi percaya bahwa pahala dosa itu ada? Kata siapa? Ini loh yang bilang di sini. Kok percaya? Siapa yang bilang? Quran. Ibu sering kalau ada orang meninggal, mari kita doakan semoga almarhum diluaskan kuburnya, gitu ya. Apakah kuburan yang cuma semeter kali 2 langsung melebar? Loh kalau melebar ya kasihan tetangga sebelahnya ketendang. Semoga memperoleh nikmat kubur, taman dari taman surga. Lo cuman satu kali 2 meter kok bisa jadi taman, itu gimana? Itu masalah gaib. Lah kalau kita gali kuburannya ya tetap segitu aja. Loh kok percaya? Quran yang mengabarkan bahwa nanti setelah kita berpulang roh diambil oleh Allah, alam kubur itu bisa jadi raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufaril niron. Bisa jadi taman-tamannya surga, bisa jadi DP untuk nanti di neraka. Tapi kalau kuburannya dibongkar ya tetap itu aja. Karena
Kalau kubur itu nyata, tapi kalau kuburan nyata, tapi kalau alam kubur ghaib. Kalau kuburan ono. Arahnya Solo bener ini. Budi Dharma itu. Ono. Apa nanti rencana di San Diego Hill di Kerawang? Itu harganya sekitar 200 sekian juta. Lah siapa tahu nyicil dari sekarang. Kalau kuburan itu nyata, bisa kita lihat. Kalau digali ya tetap seandainya yang amalnya baik, ada yang utuh ya ada yang baru dimasukin langsung dikeroyok sama cacing ya ada. Apakah itu? Bukan. Alam kubur berbeda dengan kuburan. Lah yang gaib itu adalah alam kubur, bukan kuburan. Orang yang iman tadi orang yang muttaqin itu alladzina yu'minuna, percaya dengan adanya sesuatu yang kita panca indera kita ini enggak mampu untuk mulai dari rukun iman tadi, surga, neraka, pahala, dosa, nikmat kubur, siksa kubur, semuanya gaib. Kenapa kita percaya? Karena yang menginformasikan Quran. Kenapa kita nggak ragu? Karena dalam Al-Quran sudah bilang dzalikal kitabu, kan gitu ya. Itu baru 1 udah 8:30. Yo senyampe-nyampainya lah yo. Kalau nggak kelar yo tahun depan lagi. Yang kedua, lanjutannya gimana? Ayatnya tadi lo. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dah, itu aja dulu. Pertama, percaya dengan adanya yang gaib. Yang kedua, yuqimunas sholat artinya apa? Mendirikan sholat. Lah kan sholat ada ruku, ada sujud, ada duduk. Bukan hanya berdiri. Kenapa kok terjemahannya mendirikan? Ada yang bawa Quran terjemah atau HP? Yuqimunas sholat itu artinya apa? Mendirikan itu mengerjakan. Loh, mengerjakan. Di situ terjemahannya mendirikan, bukan mengerjakan. Mendirikan sholat kan? Iya, padahal sholat itu gak hanya berdiri. Ada ruku, ada sujud, ada duduk. Kenapa Quran memakai bahasa yuqimunas sholat? Kalau diterjemahkan mendirikan, gak memakai bahasa yaf'alunas sholat. Kalau yaf'alunas sholat artinya mengerjakan sholat. Kenapa yang menjadi tanda orang yang bertakwa itu mendirikan sholat, bukan mengerjakan? Bedanya apa? Lah kan gitu. Udah jelasin lah. Sabar alon-alon. Lah ini siapa tahu ntar istri langsung nelpon ya langsung pulang saya. Enggak begini loh. Yang dikehendaki oleh Allah, kita itu menjadi pribadi yang yuqimunas sholat. Dalam ayat Quran setiap perintah sholat itu selalu memakai lafaz itu. Yuqimunas sholat wa yu'tunaz zakah, aqamus sholat wa atuz zakah. Kalau diterjemahkan mendirikan. Enggak ada satupun dalam Al-Quran perintah sholat memakai lafaz, kalau pakai bahasa Arab fa'ala. Fa'ala itu artinya mengerjakan. Enggak. Lah bedanya apa mengerjakan sama mendirikan? Mengerjakan satu, orang yang penting sholat itu mengerjakan. Yang penting pokoknya duhur genep 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Ya wis penting Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Dah. Itu namanya mengerjakan sholat. Ya yang penting pokoknya sholat itu namanya mengerjakan sholat. Lah kalau mendirikan enggak. Orang yang mendirikan sholat itu artinya mulai dari sebelum sholat dia sudah hati-hati. Mulai dari bersucinya alias wudhu.
Atau mungkin mohon maaf, kalau malamnya habis kumpul dengan suami ya tentu mandinya. Jangan yang penting gebyur, nanti kalau keliru mandinya nggak sah, otomatis wudhunya nggak sah. Kalau wudhu nggak sah, otomatis sholat tidak sah. Karena masih banyak di antara kita itu ngajinya ke sono kemari, tapi ternyata mandi junub aja belum pas. Ini yang bahaya. Mandi junub itu kan mandi yang ada aturan syariatnya. Kalau mandi biasa mah bebas, gak ada aturannya. Yang penting pokoknya basah, bersih, beres. Tapi kalau mandi junub itu satu, harus memakai air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan itu air yang tidak boleh dicampur dengan benda suci apapun, termasuk sabun, sampo dan lain-lain. Dan terus caranya gimana? Caranya ketika kita pertama mau mandi, kalau mengambil sunnahnya wudhu dulu. Tapi bukan lirofil hadasil ya, niatnya ya. Pokoknya yang penting saya niat wudhu dah. Habis itu langsung siram ke seluruh tubuh, semuanya merata, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai mohon maaf yang umpama kukunya panjang itu yang di bawah kuku ini terkena air. Yang kukunya panjang boleh biara kuku, dalam Islam gak ada larangan. Yang penting ini kulit yang berada di bawah kuku itu terkena air. Setelah semuanya terkena air, yakin udah merata, baru sampoan, sabunan dan lain-lain. Jangan baru nyicil pala sampoan, badan. Itu mandinya kalau mandi biasa mah bebas, tapi kalau mandi junub ada aturannya. Lah iyo wudunya kalau berapa gayung nggak ada ukuran, yang penting air udah merata ke seluruh tubuh. Yang penting pokoknya rata dulu. Lah kalau dulu di zaman Rasulullah mandi itu ya airnya dikit, karena air di sono mahal. Wudhu di zaman Rasulullah itu paling hanya menggunakan air segini. Lah kita kalau wudhu 50 kali ini ya. Coba tonton di YouTube yang diajarkan Buya Yahya. Terus ada Habib siapa itu mengajarkan wudhu hanya dengan air mineral yang gelas itu loh, yang itu. Lah kalau di sini kan kita Indonesia air banyak. Lah kalau di Saudi kan air mahal. Makanya tidak ada ukuran berapa kita mandi itu airnya berapa, yang penting rata ke seluruh tubuh. Setelah rata seluruh tubuh itu berarti mandi junubnya udah selesai. Masalah sampoan, sabunan itu tidak ada aturan dalam mandi junub. Itu artinya orang yang yuki munasola itu telitinya kayak gitu tuh, mulai dari bersih-bersihnya atau toharohnya, entah mandinya atau wudhu. Wudhunya jangan sama hanya seman napokin muka doang. Ini saya pernah negur orang, wudhu itu begini tuh. Lah bukan namanya membasuh, itu ada yang kalau orang Jawa dikosongi gitu, berarti kan begini. Ini mulai dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas sampai janggut sampai kuping kanan kiri, ini wajib kena air. Ini wudhu cuman airnya diginiin. Kanan kiri belum kena air. Kemudian tangan kebetulan pakai baju, ininya ditarik nggak bisa, cuman segini doang. Padahal wudhu wajib sampai lutut. Lah yuki munasolah itu setelah mandinya selesai bagus, wudhunya selesai bagus, dicek pakaiannya, apakah pakaiannya ada najis atau enggak, apakah pakaiannya itu menutup aurat atau enggak. Bagi seorang wanita auratnya telapak kaki itu aurat, makanya lebih aman kalau sholat pakai kaos kaki. Karena bisa jadi yang mukenanya kurang panjang, ketika sujud telapak kaki kebuka. Itu yang bahaya. Hanya ikuti model, modelnya bagus, tapi begitu sujud telapak kaki kebuka.
Itu biasanya perempuan problemnya di situ. Kalau laki-laki biasanya yang anak-anak muda pakai kaos yang agak apa namanya? Ketat, street. Lah begitu ia sujud, begitu kita rukuk lesung pipi kelihatan. Batal sholatnya. Setelah pakaiannya diteliti tempatnya. Karena orang sholat kan harus suci badan, pakaian, tempat. Tempat yang wajib suci itu hanya yang pas sajadah itu saja. Seandainya sebelahnya kok ada najis, nggak masalah. Umpama mohon maaf ya, ibu yang punya cucu yang kebetulan mungkin lupa nggak dipakein pempes, biasanya kan pipis sekenanya. Nah itu kalau seandainya cara ngepelnya keliru, bukannya bersih malah najis yang makin merata. Makanya lebih baik korban dikit beli pempes supaya aman. Tapi cara paling aman itu sholat ya di atas sajadah ini. Dari kamar mandi ibu wudu pakai sendal. Terus begitu udah gelar sajadah, sendal baru dilepas langsung naik ke sajadah. Itu walaupun seandainya di lantai dari kamar mandi sampai tempat sholat itu ada najis, kan kita pakai sendal. Bahkan memang sunnah hukumnya, walaupun rumah rata-rata kalau Jakarta kan lantai ini udah keramik ya, tetap pakai sendal. Lah kalau di kampung kan masih tanah, pakai sendal. Karena untuk menjaga, menghindar siapa tahu ada najis. Itu gimana sholat itu ke sana arahnya. Itu sebelum sholat. Pas segitu sholat semaksimal mungkin sholatnya. Kalau kita orang awam, asal udah Allahu Akbar, ingat Allah, udah lumayan. Lah kalau dituntut ke Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, ingat Allah, kok kayaknya. Halah, kelas-kelas kita aja kok ya. Umpama lo ditanya jujur, pernah gak ibu sholat khusyuk 1 rakaat? Gak usah 4 rakaat, 1 aja 1. Pernah gak? Yakin lo? Kok sama saya ya? Umpama lo subuh 2 rakaat, 1 aja mulai dari takbiratul ihram sampai sujud kedua, kok bisa khusyuk, selalu ingat Allah. Wis itu top markotok lah. Loh saya itu sholat buyar gara-gara hal sepele yo, sering. Waktu tinggal di Kesemeng sini pernah gara-gara ini lo ngimami asar lupa saya. Dulu saya itu ada jadwal ngajar di Marunda Sungai Tirem gitu, habis asar pengajiannya. Nah sebelum berangkat kan sekalian berangkat mampir masjid. Ini saya cari gak ketemu, muter gak ketemu. Akhirnya begitu karena komat, ya udah langsung saya masuk dalam keadaan pikiran masih nyari. Dilalah begitu masuk masjid imam rawatibnya nggak hadir. Entah karena apa akhirnya kan orang-orang langsung, Pak Ustaz maju imami. Wong imam rawatibnya nggak ada, udah imam. Dalam keadaan pikiran masih nyari. Allah, kunci di mana? Lela begitu ruko, Allah. Kan saya pakai celana nggak pakai sarung. Kerasa gerjel-gerjel. Lah ini kunci. Tadi mah nyari nggak ketemu, giliran sholat kau yang ketemu. Begitu sami Allahu liman hamidah, mulai dah. Tadi rakaat keberapa ya? Padahal baru 1. Saya moga-moga ibu nggak seperti itu. Sama. Ya Allah. Kasus kedua, udah pindah ke Bekasi. Habis maghrib ngajar anak-anak. Tadi sebelum maghrib istri bilang, Mas paling ntar ini sayur mateng, sebelum isya udah mateng, ya kan? Begitu ngajar anak-anak selesai, saya WA udah mateng belum? Belum. Wah biasanya tukang bakso Malang lewat nih, karena masjidnya di pinggir jalan. Begitu
begitu sampai adzan isya belum lewat tukang bakso malam. Anak-anak, Pak Ustadz adzan, habis adzan selawatan yang lama. Wong sambil nunggu bakso malam. Udah selawatan udah lama Pak Ustadz, udah berapa ganti selamat belum? Kamu masa nggak komat-komat? Ya udah komat. Dalam keadaan perut lapar nunggu bakso malam. Lu begitu takbir dapat 1 rakaat. Yang bukan yang pakai motor ada speakernya kecil itu, bunyinya begini, bakso malam. Loh itu dalam pikiran tuh, jalan ditungguin dari tadi kan nongol giliran sholat nongol. Tapi alhamdulillahnya nggak lupa yang itu, cuman pikiran ini. Ya Bu ya, umpama ibu mesen gamis tarban acara maulid online, ternyata dia bilangnya katanya datangnya itu besok hari Sabtu. Kan ibu udah datang nunggu dari pagi kan ya, ditunggu apa ya, azan duhur belum datang, sampai jam 12:30 belum datang, sampai jam 1 belum datang. Akhirnya yaudah sholat. Begitu sholat dapat 1 rakaat depan rumah dan titip paket. Sholatnya batalin apa dikebut? Batalin apa tuh panggilan? Ketika dengar ada panggilan paket, yang ada dalam pikiran ibu apa? Bubar ya? Abot. Makanya yuqimunas sholat bagi kita orang awam, yang penting ketika Allahu Akbar usahakan fokus walaupun cuma persekian detik untuk ingat Allah. Itu Imam Nawawi Banten, kan beliau kan asli orang Banten, orang Indonesia, tahu wataknya orang Indonesia. Wis pokoknya beliau bilang ketika takbiratul ihram ingat Allah udah lumayan. Itu yuqimunas sholat, mulai dari takbiratul ihram. Kemudian ketika dalam sholat juga sembarangan, mulai angkat tangan juga sekenanya asal. Ada orang sholat angkat tangan yuk. Ada yang sampai kebangetan yuk, ada Rasul. Ada yang tangannya diputer. Aduh ya Allah. Walaupun itu perkara sunnah. Oh ngangkat tangan gak ngangkat tangan ya tuh sholat tetap sah. Cuman kalau pas lagi sholat yang serius jangan kok. Udah ini kayak minimalis banget, kayak film Si Unyil. Memang dalam hadis itu warfa yadaika hadwa mangkibaika, angkatlah kedua tanganmu sejajar dengan pundakmu. Itu teks hadisnya. Lah sejajar pundak, kalau guru saya dulu memaknainya sejajar itu sejajar ke atas, makanya takbiratul ihramnya begini. Tapi ada yang memaknai sejajar itu sejajar ke depan, makanya takbirnya begini. Ada yang memaknai sejajar itu sejajar ke samping, makanya takbirnya ini. Semuanya bener. Wong seandainya nggak takbir, ngangkat tangan aja bener. Tapi kalau memang milih yang ini, ya wis yang serius begini. Milih yang ke depan begini, ya monggo. Yang milih ke samping, ya monggo. Yang penting itu serius, jangan kok. Kemudian letakkan tangan itu tahta sadrihi, di bawah dada. Dada itu ini. Apa ini? Ini ya. Ini kan dada itu. Berarti begini boleh. Begini boleh. Begini. Begini. Boleh. Wong seandainya ibu Allahu Akbar begini. Batal nggak sholatnya?
Yang bener. Ngajak ribut itu. Allah. Kalau secara fikih batal tidak, tapi secara adab begini itu kan lambangnya orang nantangin berantem kan ya, nggak sopan. Tapi secara fikih sah. Tapi ya tadi etikanya nggak benar. Kemudian ketika ketika baca Fatihah, yo sebisa mungkin, sefasih mungkin. Walaupun misalnya kalau ngajinya udah di usia tua, yo kadang untuk fasih itu yo berat. Orang daerah mertua saya itu kalau baca ain jadinya nga. Istri saya dulu ngajinya nga. Ya saya nggak nyalain karena memang gurunya ngajarinya yo nga. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Awal saya jadi suaminya, habis sholat maghrib dia ngaji kan saya dengar. Saya tanya, kok ngajinya gitu? Lah guru saya ngajarinya begini. Oh ya udah. Tapi lama-lama ya dirubah. Lah kalau saat itu masih usia 19 tahun yo masih gampang dirubah. Istri saya 19 tahun saya kawinin. Lulus SMA baru ngumup langsung sep. Tapi kalau yang usia di atasnya mertua sampai sekarang untuk dirubah abot karena lisannya udah kadung aku yo ben wis biarin. Kalau untuk disuruh ikut fasih kayak para qori ya enggak bisa. Lah kalau yang belajar mas dari kecil udah belajar bisa, tapi kalau udah umur 40 baru belajar wis sembunyi-bunyinya aja dah. Yang penting semaksimal mungkin. Jangan sampai kita yang bisa fasih bacanya sekenanya, apalagi jadi imam. Di sini kalau tarawih 20 28. 11 berarti ya. Aman. Yang rawan itu yang tarawih 23. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ya kalau yang tarawih 8 kan biasanya santai ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang baca amin aja itu terprovokasi dengan waladdalinnya. Lah kalau waladdallin ghairil maghdubi waladdallin. Saya santri NU, didikan NU, ngajarinya tarawih 23, tetapi Mbok Yao Indonesianya ngebut cepet boleh, yang penting aturan tajwid makhrajnya tidak lompat. Kalau yang 8 insya Allah lah ya aman. Di masjid perumahan saya dulu waktu pertama kali mau ngadain tarawih, saya polling gimana? Yang setuju tarawih 23 angkat tangan. Yang setuju tarawih 11 angkat tangan. Ternyata yang akhirnya walaupun awalnya saya tuh dalam hati saya pilihnya 23, tapi karena kalah suara ya wis lah 11. Yang mau nambah di rumah silahkan. Yang penting baca Fatihahnya yang bener. Wong ini ngadep Allah biar bener-bener yuqimunas sholat. Rukuknya kalau yang masih sehat, pinggang belum ada penyakit, rukuknya yang lempeng begini. Kalau yang udah ada penyakit mau begini ya gak apa-apa. Wong pinggangnya ya wis sebisanya. Ketika sujud 7 anggota badan harus nempel di lantai. Yang ini harus nempel langsung, nggak boleh ada penghalang. Makanya ibu yang sholat pakai apa namanya kudung kecil yang di dalam itu.
Nah, hati-hati, jangan sampai ngalang-alangi ini nempel ke tempat sujud. Tapi kalau tangan, lutut, ujung kaki ada penghalang ora apa-apa. Umpama dingin banget sholat pakai sarung tangan boleh. Sholat pakai kaos kaki apalagi ibu memang untuk biar aman. Dengkul ya memang otomatis. Ketika sujud 7 anggota badan harus nempel ke masjid. Wajah bisa diwakili dengan ini, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki. Terus ketika tahiyat ya bacaannya karena ini termasuk rukun qauli dia hati-hati. Terus ketika salam, kalau belum baca salam jangan nengok dulu. Nengoklah kalau sudah sampai lafaz alaikum. Karena salam itu terakhir adalah ketika mengucapkan huruf mim dalam lafaz alaikum. Assalamu alaikum. Berarti sholat sudah selesai ketika kita sudah mengucapkan alaikum sampai huruf mim. Lah kalau belum mengucapin salam kok dia udah nengok, apalagi nengoknya sampai dadanya ini bergeser dari arah kiblat, sholatnya batal. Kan sayang udah di ujung malah batal. Jangan sampai kalau salam itu umpama begini, assalam, udah nengok baru ucap salam, itu kurang pas. Cari amannya assalamu alaikum baru warahmatullah. Walaupun nengoknya kok sampai muter madhep sono, sholatnya tetap sah. Atau seandainya assalamu alaikum, lah di sini kok bablas, tut, sholatnya udah sah. Tapi kalau baru kata. Karena sholat itu terakhir ketika mengucapkan alaikum sampai huruf mim, itu berarti sholat sudah selesai. Salam ke kiri hukumnya sunnah. Seandainya assalamu alaikum, lah kok tiba-tiba hanya HP bunyi tinung langsung angkat, sah sudah sholatnya. Tapi itu minim banget. Ibarat orang makan mah ya cuma nasi tok, nggak ada lauknya. Ya kalau pengen komplit ya assalamu alaikum warahmatullah, assalamu lengkap. Tapi kalau seandainya tadi nahan udah dari mulai rakaat kedua udah mulai kerucuk, kelepok. Begitu assalamualaikum sah sholatnya udah. Nah, yuqimuna sholat itu tadi dulu, artinya sholatnya nggak hanya yang penting dikerjakan, tetapi hati-hati, teliti, mulai dari mandinya, wudunya, pakaiannya, tempatnya, badannya, sampai mulai takbiratul ihram sampai salam. Sampai setelah sholat efeknya gimana? Karena ada bunyi ayat Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i. Orang itu kalau sholatnya benar, perilakunya insya Allah benar. Lah kalau orang sholatnya yo kayaknya yo terus jidat sampai ireng, dengkul yo sampai kapalan. Tapi kok ama tetangga kanan kiri gak ada yang akur, ama mertua berantem mulu, ama suami dibentak mulu, ama anak di kok rekit bontot sih, padahal maknya dulu malah. Terus pokoknya kalau sholatnya bagus, insya Allah perilaku bagus, itu yang disebut dengan yuqimuna sholat. Tapi kalau sholatnya bagus tapi maksiat ya bagus juga, alias STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu sholatnya belum masuk kategori yuqimunas sholat. Lah kira-kira ini kita sampai detik ini termasuk kategori mendirikan sholat atau melaksanakan sholat?
Yang tahu kita sendiri loh ya. Ini jangan buat ukur orang, buat ukur ya Allah saya udah umur segini ini masih dalam level melaksanakan sholat atau mendirikan sholat. Padahal yang dimaksud dalam Al-Quran itu tadi adalah yuqimunas sholat. Ayat lanjutannya harus kapan-kapan lah yuk. Ya, kapan-kapan kalau pada sehat panjang umur. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.